بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masih pada halaman 76 ya. Dari kitab yang kita kaji ini baru mungkin belum sampai separuh ya. Kita lanjutkan mas'alatun hukmul istimna lis-shaim. Hukum istimna bagi orang yang berpuasa. Al-istimna huwa talabu khurujil mani bi ayyi wasilatin sawa'un biyadihi aw bitadulluki 'alal ardi aw ma asbaha dzalik hatta anzala. Al-istimna adalah menuntut keluarnya mani dengan cara apapun, baik dengan tangan atau dengan digosok-gosokkan di lantai atau yang semisal itu sampai keluar. Disebutkan di ta'liq di bawah itu, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan dalam Majmu'ul Fatawa, inzalul mani yaqdzatan, yaitu mengeluarkan mani dalam keadaan sadar, bistimna'in au mubasyaratin au taqbilin au dhammin au nahwi dzalik, dalam bentuk istimna ya, dengan tangan atau dengan mubasyarah bercumbu atau dengan ciuman atau dengan pelukan atau yang semisal itu. Intinya dalam bentuk yaqdzah, dalam kondisi yaqdzatan, sadar. Kata beliau, fa inna saumahu yafsudu bidzalik, puasanya batal, rusak. Wa hadza ma'alihi al-a'immah al-arba'ah rahimahumullah. Ini pendapat al-a'immah al-arba'ah rahimahumullah, Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah wa Ahmad. Ini pendapat al-Imam Malik, al-Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Ahmad. Mereka mengatakan puasa batal dengan sebab onani. Walaupun di sana ada pendapat yang lain seperti Zahiriyah, mereka mengatakan tidak batal. Ya. Wa yastadillu ala annahu muftir min wajhain. Dan sisi pernyataan hal tersebut dinyatakan batal ditinjau dari dua sisi. Pendalilannya dari dua sisi. Al-wajhul awal an-nas. Sisi yang pertama dalil Al-Qur'an, nas atau dalil sharih ya. Seperti hadis, fa inna fil hadits sahih anna Allah Subhanahu wa taala qala fis shaim. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Allah Azza wa Jalla menyatakan tentang orang yang berpuasa, yada' ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Nabi SAW mengatakan, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, man lam yada' qawla az-zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Disebutkan dalam hadis, Nabi SAW mengatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan mengerjakan kemaksiatan serta melakukan tindakan kebodohan,
Maka Allah Azza wa Jalla hendak butuh terhadap tindakan dia yang meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya dikarenakan aku. Maksudnya di sana ada orang yang dia meninggalkan makan, minum, meninggalkan syahwatnya karena Allah. Namun dia tidak meninggalkan al-qaul az-zur, ucapan dusta, wal amal bihi, kemaksiatan-kemaksiatan, wal jahal, tindakan-tindakan kebodohan. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak butuh terhadap dia, tidak butuh terhadap puasanya tadi. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagaimana dalam hadis ini, potongan ini disebutkan yada' ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Dia meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya. Disebutkan oleh para ulama bahwasannya puasa itu adalah meninggalkan makan, minum, dan syahwat. Wal istimna syahwah. Istimna, onani itu syahwat. Wa khurujul mani syahwah. Keluarnya mani itu syahwat. Wa dalil ala annal mani yutlaq alaihi ismu syahwah li qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil yang menyatakan mani diistilahkan dengan penamaan syahwat, yaitu sabda Rasul alaihi salatu wassalam, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, pada kemaluan kalian tadi ada sedekahnya. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu ajrun. Lalu ada sahabat yang bertanya, dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah salah seorang dari kami yang mendatangi syahwatnya dia mendapatkan pahala? Rasul mengatakan, pada kemaluan kalian tersebut ada sedekahnya, atau terdapat sedekah. Kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah salah seorang dari kami yang memuaskan syahwatnya dengan istrinya dia mendapatkan pahala? Rasul mengatakan, ara'aitum law wada'aha fil haram akana alaihi wizrun. Bukankah kalian memandang kalau seandainya dia letakkan syahwatnya tadi, kemaluan tadi pada perkara yang haram, maka dia akan mendapatkan dosa, menanggung dosa. Kadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Demikian kalau seandainya diletakkan oleh dia pada perkara yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Jelas? Kata beliau, walladzi yudha wal mani. Yang diletakkan di situ apa? Mani. Yang ditumpahkan di situ apa? Mani, sperma. Difahami? Itu sisi pendalilan istidlalnya Syekh Ibnu Utsaimin. Ya. Sehingga lafaz syahwat itu tidak mesti bermakna jima, tapi mencakup juga inzalul mani. Difahami? Beliau berdalil pada lafaz kadzalika idza wada'aha. Wada'aha, ha kembali ke mana? Ke syahwat. Ya. Demikian kalau dia letakkan pada tempat yang halal. Difahami? Seperti itu. Anda ingat dulu pelajaran Umdatul Ahkam sama Munir As-Sa'di. Ditanyalah dia, nanya ke kita ketika itu, mana yang afdal, kasratul jima' atau taqlilul jima'? Kira-kira apa nasi? Memperbanyak hubungan badan suami istri ataukah mempersedikit yang lebih afdal? Mus'ab. Lihat zahir.
Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menggolongkan kasratul jima' itu sebab menjadikan hati keras. Ya. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Namun berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini, beliau menyebutkan pada jima' tersebut teranggap sedekah. Terus bagaimana kompromi hadis ini tadi? Ya. Dengan keterangan para ulama yang lain. Al-muhim ya ikhwan, sesuai dengan kebutuhan. Ya. Sebagaimana yang ma'ruf di kalangan kita, Al-Imam Ibnu Qayyim juga seorang alim, dan juga banyak para ulama yang lain menyebutkan seperti itu. Ya, kalau sampai sehari 2 kali, 3 kali menunjukkan hati yang keras. Kenapa? Dia bergelut dengan syahwat terus. Ya. Kalau antum cuma seminggu 3 kali atau mungkin tiap malam, itu belum teranggap banyak. Sampai tidak ngajar. Kenapa tidak ngajar? Lesu. Mus'ab tidak masuk, telat terus. Itu tadi kan. Sarapan paginya beda. Seperti ini mungkin bisa menyebabkan kerasnya hati. Ya, kerasnya hati itu diantara sebabnya syahwat. Syahwat itu meliputi dunia, meliputi nisa. Itu bisa menyebabkan kerasnya hati. Ya. Jadi jangan dikira dunia itu tidak bisa mengeraskan hati, bisa. Tergelut atau bergelut dengan dunia sehingga melupakan agama, lalai dari agama, itu akan membuat keras hati. Ya. Tidak ada cara yang paling tepat dalam melunakkan hati adalah upaya untuk talabul haq wal amal bihi, mencari kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut. Siapa yang ada niatan untuk talabul haq dan mengamalkan al-haq dan juga insaf, itu sebab untuk mendapatkan hidayah. Makanya As-Siddiq Hasan Khan rahimahullah ta'ala, 5 poin yang diingatkan oleh beliau: la ya'riful haqqa illa man jama'a khamsata awsafin. Tidak akan bisa mengetahui al-haq kecuali orang yang mengumpulkan pada dirinya 5 sifat. Yang pertama beliau sebutkan al-ikhlas. Al-ikhlas. Kemudian al-fahmu. Ya, al-fahm, pemahaman. Kemudian al-insaf. Ikhlas lillahi ta'ala. Al-fahm, pemahaman yang baik, yang bagus. Dan pemahaman yang baik dan bagus tadi adalah pemahaman sebagaimana yang difahami oleh para sahabat. Kemudian al-insaf. Al-insaf, insaf adil. Ya. Tidak timpang. Kemudian beliau menyebutkan wa rabi'uha wa huwa aqalluha wujudan wa aktsaruha fuqdanan. Al-haras ala ma'rifatil haq, semangat untuk mengetahui kebenaran. Dan yang kelima beliau sebutkan apa? Syiddatud da'wa ila dzalik, dan sangat semangat menyerukan al-haq tersebut, mengajak kepada al-haq tersebut. Dan diantara sifat ad-da'iyah, sifat da'i yang sukses adalah al-haras ma'rifatul haq, atau al-haras ala ma'rifatul haq, semangat untuk mengetahui kebenaran. Dan juga syiddatud da'wa ila dzalik, semangat untuk menyerukan dan mendakwakan hal tersebut. Ada buku PDF yang bagus, baru dapat anak kemarin, lebih kurang judulnya itu berkaitan dengan sifat para duat, dan insya Allah nanti akan kita kaji ba'dal id, ya, ba'dal id, setelah lebaran. Insya Allah nanti mudah-mudahan ada waktu nanti untuk mengkajinya, bagaimana sifat dan kriteria seorang da'i. Dan itu
yang bisa memotivasi kita semua di poin kedua. Yang pertama ikhlas, kemudian Anda lihat di poin kedua disebutkan adalah al-harsu, semangat, ya, semangat. Dan dakwah itu memang harus semangat, bukan loyo, ya. Kemudian al-wajhu tsani, sisi yang kedua, kenapa dikatakan istimna tadi membatalkan puasa? Al-qiyas, berdasarkan qiyas. Fanaqul ja'atis sunnah bi fitris shaim bil istisqa atau bil istiqa idza qa'ah. Datang hadis yang menyebutkan batalnya puasa orang yang berpuasa dengan sebab istiqa, muntah, tatkala dia muntah. Yaitu istiqa, memaksa diri untuk muntah. Apabila dia muntah, maka batal puasanya. Kalau memaksa diri untuk muntah tapi tidak muntah, maka tidak batal. Wa bi fitril muhtajim idza ihtajama wa kharaja minhu dam. Dalil tentang batalnya puasa orang yang berbekam. Tatkala dia berbekam, kalau keluar darah. Wa kila hadaini yudha'ifani al-badan. Keduanya ini tadi melemahkan badan. Difahami? Muntah melemahkan badan. Bekam melemahkan badan. Amma khurujut ta'am fawadihun annahu yudha'if al-badan. Adapun keluarnya makanan itu jelas sekali melemahkan badan. Ya apa enggak? Muntah itu lemah tuh. Lemes kan? Li'annal mi'da tabqa khaliyan. Dikarenakan lambung dia akan kosong. Fayaju'ul insan wa ya'tishu sari'an. Sehingga seseorang itu akan lapar dan pengen banyak minum. Wa amma khurujud dam fa zahir, adapun keluarnya darah itu jelas sekali. Jelas apa enggak? Lemes. Fa zahirun aidan annahu yudha'iful badan. Itu melemahkan badan. Walihada yunsah man ihtajama aw tabarra'a li ahadin bidamin min jismihi ayyubadira bil akli sari' al-hadm was sari' at-tafarruq fil badan. Ya. Oleh karena itu dianjurkan bagi orang yang berbekam atau donor darah kepada seseorang, ya, dari darah jasadnya, badan dia, ayyubadir bil akal as-sari, agar segera makan dengan makan yang jumlah porsinya banyak, hadam, banyak itu, ya. Was-sari at-tafarruq fil badan, dan cepat diserap oleh badan. Apa fungsinya? Hatta yu'awwad ma naqasa minad dam, supaya bisa tergantikan yang kurang dari darah pada badan tersebut. Ya, hatta yu'awwad ma naqasa minad dam, supaya darah yang berkurang tadi cepat tergantikan. Wa khurujul mani yahsul bihi dzalika, keluarnya mani ya juga menyebabkan hal tersebut. Menyebabkan apa? Dha'ful badan, lemahnya badan. Fayafturul badan, sehingga badan pun bisa apa? Loyo, bila syak, tanpa diragukan. Ya enggak? Loyo enggak? Lemes. Walihada, Masya Allah ya, kiasnya ya ikhwan, ya, luar biasa. Jadi beliau menggunakan dari sisi dalil, tapi beliau menggunakan dari sisi kias. Memang luar biasa fikihnya Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau lihat, bekam melemahkan badan, muntah melemahkan badan. Ya, mereka katakan ilahnya bekam itu tadi, ilahnya batal karena lemah,
ya, melemahkan badan. Beliau berkias juga. Ketika dikeluarkan mani dengan sengaja, itu bisa membuat badan lemah. Walihada umiro bil irtisal. Oleh karena itu diperintahkan untuk mandi. Liya'u dan lisyak ilal badan, supaya semangatnya kembali lagi ke badan tadi. Fayakunu hadza qiyasan al-hijama wal qai'. Maka yang demikian ini bisa digolongkan, dikiaskan dengan hijama dan muntah. Wa ala hadza naqul, maka atas dasar ini kita katakan innal mani idza kharaja bi syahwatin, mani kalau keluar dengan sebab syahwat, fahuwa muftir, maka dianggap sebagai pembatal puasa, lid dalil wal qiyas, berdasarkan dalil dan qiyas. Difahami? Kalau dengan sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, misalkan ketiduran, ya, maka tidak batal ya. Jelas? Kemudian hukmu khurujil mazi lis-shaim, hukum keluarnya mazi bagi orang yang berpuasa. Hukum keluarnya mazi bagi orang yang berpuasa. Al-mazi huwa ma'un raqiqa, air yang lembut, yahsul yang muncul akibat syahwah, setelah diiringi syahwat, biduni ayahussa bihil insan inda khurujihi, dengan tanpa dirasa oleh seseorang tatkala dia keluar. Jadi ada cairan yang keluar itu tanpa dirasa. Wa huwa bainal baul wal mani min haitsun najasah. Kedudukan ditinjau dari sisi najisnya, posisi mazi itu antara kencing dan mani. Difahami? Mani najis apa enggak? Enggak najis. Air kencing najis. Jadi mazi itu antara najis atau tidak. Ya. Dia dikatakan najis, tapi diringankan untuk membersihkannya. Fal mani tahirun, mani tahir, suci. Mujibun li ghusli jami'il badan, menyebabkan wajibnya membasuh seluruh badan. Wal baul najisun, baul kencing itu najis. Mujibun li ghusli ma asaba minal badan wal malabis, kencing najis, menyebabkan wajibnya membasuh bagian yang terkena dari badan dan pakaian. Mani tahir, mani suci, tapi menyebabkan apa? Mandi. Baul najis, menyebabkan apa? Cuman membasuh saja, bukan mandi. Wal wadi yujibu ghusla dzakari wal unthayin, mazi yujib ghusla dzakar wal unthayain, menyebabkan wajib membasuh az-zakar, kemaluan dan bijinya. Wala yujib al-ghuslah, dan tidak wajib dibasuh idza asaba al-malabis, kalau terkena pakaian. Bal yakfi fihi an-nadha, cukup diperciki. Kama sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalik, sebagaimana yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hal tersebut. Difahami? Antum keluar mazi, kemaluan antum bersihkan. Bagaimana yang nempel di celana dalam? Cukup antum perciki. Ya, diperciki. Itu keringanan.
Di situ disebutkan dalam hadis dari Sahal ibn Hunayf, dia mengatakan kuntu alqa minal madhi syiddatan wa ana'an. Dia mengatakan aku mendapati sangat susah sekali, ya, letih ketika keluar madhi. Fakuntu ukthiru al-iktisal minhu. Aku sering sekali mandi. Difahami? Dengan sebab keluar madhi mandi, keluar madhi mandi. Capek dia. Anak itu capek, lelah artinya. Fasa'altu Rasulullah SAW an dzalik. Aku pun bertanya kepada Rasul. Faqal, Rasul mengatakan, innama yujzi'uka minhul wudu. Cukup bagimu wudu, tidak perlu mandi. Faqultu ya Rasulullah, kaifa bima yusibu thawbi minhu ya Rasulullah, bagaimana yang terkena dengan pakaianku? Qala yakfika an ta'khudhu kaffan min ma fatandaha bihi thawbaka haitsu tara annahu asaba minhu. Kata Rasul, cukup bagimu engkau ambilkan air satu telapak tangan, kemudian engkau percikan ke kainmu tadi yang mana engkau lihat terkena bagiannya. Rawahu Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Difahami? Jadi cukup antum bagian yang terkena tadi, ya, bagian depan celana dalam. Nggak usah antum cuci celana dalam itu semuanya. Itu berkaitan dengan madhi. Nah, apa hukumnya kalau keluar madhi bagi orang yang berpuasa? Fal madhab anna khurujal madhi mufsidun lis-shaumi kal mani. Pendapat mazhab Imam Ahmad bahwasannya keluarnya madhi itu membatalkan puasa seperti mani. Ai idzastamna fa amza. Kalau dia istimna kemudian keluar madhi, au basyara fa amza, atau bercumbu lalu keluar madhi, fa innahu yafsudu shaumuhu, maka puasanya rusak. Walladzina yaquluna la yafsudu bil mani, orang yang menyatakan tidak rusak kalau dengan sebab mani, yaqulun, mereka mengatakan la yafsud bil madhi min babi aula. Mereka mengatakan tidak rusak dengan madhi min babi aula. Difahami? Yang mengatakan puasa tidak batal dengan mani, maka dengan madhi lebih lagi. Difahami? Siapa yang mengatakan puasa tidak rusak dengan madhi, dengan mani? Itu zahiriyah. Walladzina yaqulun, dan orang-orang yang para ulama yang berpendapat inna saum yafsudu bil mani, puasa itu bisa rusak dengan sebab keluar mani, ikhtalafu fil madhi. Mereka pun berselisih tentang madhi, sehingga 4 imam arba'ah tersebut mereka berbeda pendapat tentang madhi. Difahami? Ala qaulain, ada 2 pendapat. Fal madhab annahu yuftir wala dalila lahu sahihun. Pendapat mazhab siapa ini? Mazhab Imam Ahmad menyatakan apa? Batal madhi tersebut. Puasa batal kalau keluar madhi. Tapi tidak ada dalil yang sahih dalam hal ini. Wasahi al-qaulu tsani annahu la yuftir. Pendapat yang sahih apa? Itu tidak batal. Ini dalil ya ikhwan yang menunjukkan Syekh Ibnu Utsaimin beliau tidak yataqayyad bi madhhabil Imam Ahmad. Ya, beliau tidak taklid. Beliau memang dikenal dengan Hanbali, tapi beliau la yataqayyad bi madhhabin. Tidak masalah bagi antum ya ikhwan untuk belajar fikih mazhab, tidak masalah. Tapi yang kita dengar dari Syekhuna Abdullah Abu Abdurrahman Ibnu Umar Ibnu Mar'i Ibnu Buraik Al-Adani hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan di muhadarah beliau yang audio sampai ke ana beberapa bulan yang lalu di Darul Hadits Bil Fiyush, beliau mengatakan di zaman sekarang banyak orang yang mengajak kepada tamadzhub, namun hakikatnya mengajak kepada taklid. Ya, ngajak tamadzhub. Kita bermazhab. Ya, tidak masalah. Tapi thariqah banyak dari kalangan mereka kecuali sedikit. Saya katakan kecuali sedikit
kata beliau, banyak dari kalangan mereka untuk mengajak kepada taklid al-madhab. Fikih madhab itu tadi kita pelajari, tapi ketika ada dalil yang sahih atau ternyata dalil ini lemah, kuat pendapat sana, jangan kita taklid dengan pendapat ini tadi. Apalagi kita ini belum tentu mampu menguraikan mazhab itu tadi secara detail. Misalkan antum memakai fikih mazhab Syafi'iyah, Indonesia Syafi'iyah, tidak masalah. Antum seperti itu, belajar fikih mazhab, tapi jangan antum taklid terhadap yang antum pelajari. Sebagian orang memang benar, mereka mengatakan kita belajar fikih itu harus tertib, ya, tertib. Namun lihat masanya antum, masa antum belajar. Antum ini mau belajarnya terus menerus apa cuman sebentar? Difahami? Kalau masa belajarnya fikih yang antum membutuhkan waktu sekitar 5 tahun fikih, ya, antum dirasa tidak masalah. Tapi ketika antum cuman belajar, maaf bahasanya sekali, antum dakwah juga cuma sekali kemungkinan di sini, mungkin yang lebih afdol mendingkan pakai fikih yang sudah mateng ditarjih oleh masyayikh. Difahami? Yang sudah ditarjih, yang bisa kita amalkan. Sebagian orang terkadang di kalangan salafi, Anda katakan di kalangan salafi, kalangan salafi itu komunitas kita ini, ikhwan-ikhwan yang sudah taklim, mengajarkan fikih dengan metode mazhab. Faham itu? Metode mazhab. Dalam keadaan ikhwan-ikhwan ini rata-rata fikihnya taunya Syekh Ibnu Utsaimin, Al-Albani, Ibnu Baz, Al-Fauzan, ya benar. Ketika antum ajarkan fikih mazhab, di situ mereka sudah nolak di hati. Contoh, yang antum tahu fikihnya ketika seseorang berwudu tidak mengenal di kalangan salafi ini air mustakmal. Sepakat apa enggak? Sepakat apa enggak? Sepakat? Ya kan? Tidak mengenal ada istilah mustakmal. Di fikih Syafi'iyah ada istilah mustakmal. Sehingga sebagian ikhwan kadang memberontak dalam hatinya. Yang saya kenal tidak ada. Difahami? Ini juga termasuk uslub dakwah. Sehingga antum bisa meletakkan di mana antum harus meletakkan fikih mazhab, di mana antum meletakkan fikih tarjih. Difahami? Terkadang kita kurang bisa menempatkan posisi. Ketika di tempat umum antum dakwah di masyarakat yang di situ umum dilihat kayaknya mazhabnya Syafi'iyah, ya, antum gunakan fikih Syafi'i, la'allahu yanfa'uhu, mungkin bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar situ. Tapi ketika antum di komunitas ikhwan, pakailah fikih yang sudah masyhur, yang sudah masyhur di kalangan mereka, Ibnu Utsaimin, Al-Albani, Al-Fauzan, Wal-Wadi'i, atau pendapat yang dikenal dengan istilah fikih tarjih. Ya. Itu pun terkadang yang buka pelajaran fikih matan, misalkan matan apa biasanya fikih madzhab? Matan Abu Syuja. Itu pun secara praktek tatbiq belum pernah hatam. Ya benar? Apalagi kalau fikih seminggu sekali.
Fikih seminggu sekali. Antum butuh tahrir, penguraian. Butuh waktu lama, tahunan. Difahami dalam hal ini tadi? Nah, di sini namanya uslub dakwah. Ya, uslub dakwah. Kalau di Yaman sebagian masyayikh ada yang mengajarkan fikih Syafi'i. Ya, di masyarakat masjid umum mereka mengajarkan fikih Syafi'i. Bainatul Tullab mereka ajarkan fikih tarjih. Ya, ada yang seperti itu. Sehingga mereka menempatkan posisi masing-masing tadi. Tempat umum yang banyak Syafi'iyah, mereka ajarkan Syafi'iyah. Di hadapan para tulab, mereka ajarkan fikih tarjih atau mungkin yang dikenal dengan fikih muqarin. Ya. Nah, dari sini bisa diambil faedah, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau tidak taklid terhadap mazhab Imam Ahmad. Beliau mengatakan wasahi al-qaul ats-tsani annahu la yuftir. Pendapat yang sahih adalah pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang mengatakan tidak batal keluar madhi. Li'anna al-madhi dunal mani la binisbah lisyahwa wala binisbah lil inhilal al-badan wala binisbah lil ahkam asy-syar'iyyah haitsu yukhalifu fi katsirin minha bal fi aktsariha aw kulliha fala yumkin ayul haqqu bihi. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dikarenakan madhi itu kedudukannya di bawah mani, tidak ditinjau dari sisi syahwat, baik dari sisi syahwat, tidak pula dari sisi inhilal badan, ya, lemahnya badan, ya. Tidak pula ditinjau dari hukum-hukum syar'i yang mana madhi banyak menyelisihi mani, ya, bahkan pada banyak bentuknya, ya. Fala yumkin ayul haq bihi, maka tidak mungkin ayul haqqa bihi, madhi dimulhaqkan dengan mani. Wa hadza ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Apa? Pendapat Ibnu Taimiyah menyatakan madhi tidak membatalkan puasa. Madhi tidak membatalkan puasa. Wal hujjah fi adamul hujjah. Hujjah, dalil dalam hal ini itu tidak adanya hujjah. Ya, tidak adanya dalil. Nah, ini istilah juga ya. Kalau ditanya apa dalil antum? Ada mudalil. Apa hujjah antum? Ada mul hujjah. Difahami? Jelas? Nasin antum mengatakan madhi membatalkan puasa. Dafa mengatakan madhi tidak membatalkan puasa. Ditanya Dafa, mana dalil antum Dafa yang menyatakan bahwasanya madhi tidak membatalkan puasa? Kata Dafa, dalil ana adalah tidak adanya hujjah yang menyebutkan batal. Difahami? Kalau istilah lain, apa dalilnya? Ada mudalil. Faham antum istilah ini? Ya? Ada mudalil. Anda ingat pada tahun 2006 di awal-awal anak mondok, sang ustadz tersebut dia mengatakan kalau kita menginjak najis, wudhu kita tidak batal. Anak agak kaget, masa injak najis wudhu tidak batal? Kalau pemula tuh kayak gitu kan, masih dangkal pemikirannya. Anak memberanikan diri, itu dars am. Ya. Ustadz, tadi Ustadz mengatakan tidak batal Ustadz. Ya, kalau sok pinter tuh kayak gitu. Apa dalilnya Ustadz? Aneh kan sekali, 2006 ya ikhwan. Baru lulus SMA. Ya, itu pondok Diyaus Salaf. Ustadz, apa dalilnya antum Ustadz? Kata Ustadz Bukhari waktu itu. Ad-dalil adamud dalil. Dalil adalah adamud dalil, tidak ada dalil. Sekarang apa dalil antum menyatakan menginjak najis itu bisa membatalkan wudhu? Nah, geleng-geleng kepala. Itu nggak ada dalil. Karena tidak ada dalil, kembali kepada hukum asal. Cukup antum cuci saja, karena dia najis. Ya. Kalau najis harus dihilangkan, tidak boleh nempel di badan. Dalilnya ada, tapi menyebabkan dia batal wudhu ketika nginjak najis, maka harus butuh dalil. Dan wudhu tidak batal, dikarenakan tidak ada dalil yang membatalkannya. Difahami? Al-hujjah adamul hujjah. Istilah yang seperti ini, ikhwan, antum ingat baik-baik. Ini namanya fawaid.
Ya, diingat. Nah, ilmu itu akan menjadi besar dan uah ketika dari poin yang kecil-kecil seperti ini. Ya, itu membaca, belajar sedikit demi sedikit terus. Ai adamul hujjah ala ifsadis shaumi bihi. Maksudnya tidak ada hujjah yang menunjukkan rusaknya puasa dengan sebab madhi. Li'anna hadzas shaum ibadah. Dikarenakan puasa ini adalah ibadah. Syuri'a fihil insan ala wajhin syar'i. Yang seorang insan syuri'a fiha disyariatkan sesuai dengan sisi yang syar'i, fala yumkin an nufsida hadzal ibadah illa bidalilin. Maka tidak mungkin kita rusak ibadah tersebut kecuali dengan dalil pula. Ada faedah ikhwan di situ disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah di bawah. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni. Al-Imam Ibnu Qudamah seorang faqih. Namun beliau bukan juga faqih. Beliau juga orang yang mapan dalam akidah. Terbukti akidah beliau akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah adanya buku-buku beliau dalam bab akidah, di antaranya Lumatul I'tiqad. Seingat ana ada buku lain judulnya Dhammul Kalam atau Dhammut Ta'wil. Ya, Dhammul Kalam atau Dhammut Ta'wil. Itu buku karya beliau. Al-Imam Ibnu Qudamah. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala sebatas ilmu ana, ya. Beliau memiliki 3 buku fikih. Ini yang ana tahu ya, yang ana tahu. Yang pertama Umdatul Fiqih. Umdatul Fiqh. Umdatul Fiqh ini matan fikih mazhab Hanbali. Dan yang beliau tuangkan dalam buku tersebut adalah pendapat yang rajih dari mazhab Hanbali. Cocok untuk pemula. Dan insyaallah ta'ala bab puasanya akan kita daurahkan di hari Ahad nanti dengan syarah yang ditulis oleh Syekhah Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hari Ahad. Matan fikih Hambali. Kemudian agak naik sedikit, masih fikih Hambali, tapi agak diperluas. Kalau tidak salah judulnya Al-Muqni'. Al-Muqni'. Ya. Kemudian agak naik lagi Al-Mughni. Al-Mughni. Di situ beliau sudah menyebutkan sekian mazhab. Bahkan beliau menukilkan dari mazhab Syafi'i, menukilkan mazhab Maliki dalam buku tersebut. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau mengatakan wali tikrarin nazar salah satu ahwal. Tikrarun nazar. Ada 3 kondisi. Apa namanya? Tikrarun nazar. Nazar melihat ya. Tikrar itu ngulang-ngulang. Maksudnya sering melihat. Ahaduhuma yang pertama, alla yaktarin bihi inzalun, tidak disertai inzal. Fala yufsidu as-sauma bi ghairi khilafin, maka tidak rusak puasa tanpa ada khilaf. Kalau sering melihat di cewek tapi tidak keluar mani, itu puasa tidak rusak, tidak batal maksudnya. Asani, ya kalau bukan mahram dosa. Asani yang kedua, ayyaktari nabihi inzal al-mani, dibarengi dengan keluarnya mani. Fayufsidus sauma, merusak puasa. Fi qauli imamina, pada pendapat imam kami. Wa Atha, Imam Ahmad maksudnya. Dan Atha, wal Hasan al-Basri, wa Malik, wal Hasan ibn Saleh. Al-Hasan al-Basri, Malik, Al-Hasan ibn Saleh ibn Hayy. Faqih, alim, ya, mubtadi', badda'ahu al-Imam Az-Zahabi wa ghairuhu minal ulama.
Min babil insaf ya. Kenapa beliau ditabdi', diponis sebagai ahli bid'ah? Li'annahu yujawwiz al-khuruj 'ala al-hukam. Dia membolehkan memberontak terhadap penguasa. Ya. Antum lihat biografinya dalam Syiar A'lamin Nubala. Ya. Ada ucapan-ucapan pedas dari Al-Imam Az-Zahabi. As-salis, yang ketiga, mazi. Keluarnya mazi. Bitikrarin nazar. Keluarnya mazi dengan banyak melihat. Fa zahiru kalami Ahmad annahu la yuftir bihi. Zahir kalami Imam Ahmad tidak batal puasa. Di annahu la nassa fil fitri. Dikarenakan tidak ada nas yang menyebutkan kebatalannya. Wala yumkin qiyasuhu ala inzalil mani, dan tidak mungkin dikiaskan pada bentuk keluarnya mani. Di mukhalafatihi iyah, dikarenakan ada penyelisihan terhadap mani tersebut fil ahkam, dalam ahkamnya, faya baqa alal asl, sehingga tetap dikembalikan kepada asal, ya. Beda antara mazi dan mani tadi. Wallahu ta'ala. So, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kalau tidak ada halangan nanti berjumpa lagi pada Sabtu pagi. Insyaallah di Sabtu pagi kita lanjutkan, ya. Naktafi bihadzal qadar.